Shalom, selamat pagi. Saat ini teman kami Nani Krianti akan mempresentasikan dari tafsiran Kitab Hosea pasal 3 dan 4. Selamat menyaksikan. Shalom, saya akan mempresentasikan tafsiran saya dari Hosea pasal 3 dan pasal 4. Nah, di sini kita tahu dulu bahwa di dalam kitab Hosea 3 ini ya, dengan perikopnya diterima kembali tetapi dianggap sepi. Nah, di dalam kitab ini Hosea menuliskan bahwa firman Tuhan datang kepadaku, pergilah, cintailah perempuan yang sundal dan berzina seperti Tuhan mencintai orang Israel. Nah, artinya di dalam kitab ini Tuhan menyuruh Hosea untuk mencintai perempuan yang bersundal ini, ya, seperti Tuhan mencintai orang Israel. Walaupun orang Israel mereka menyembah Allah lain, ya, Allah lain, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan memperhatikan mereka. Nah, selanjutnya di dalam kitab ini juga dia berkata, engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Nah, artinya di dalam ayat ini walaupun laki-laki bersundal ini tidak bersetubuh dengan engkau. Nah, walaupun perempuan sundal ini bukan suami dari Hosea ini, tetapi kamu tetap mencintainya dan tetap untuk menikahinya. Nah, di dalam ini lagi, sebab orang Israel mereka tidak memiliki raja atau kepemimpinan atau tugu berhala, dan tidak ada efod dan tetram. Sesudah itu orang akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka, dan Daun raja mereka akan dengan datang kepada Tuhan dan kembali pada hari-hari yang terakhir. Nah, artinya jalan ini mereka setelah Allah mengasihi mereka, tahu bahwa Tuhan itu mengasihi mereka, bahwa barulah mereka mengerti, tahu di Tuhan itu. Nah, mereka datang karena ada raja mereka adalah Daud waktu itu. Nah, yang ayat pasal 4-nya dalam menentang iman dan bangsa Israel yang tidak setia. Nah, kita tahu dalam perikopnya ini adalah orang-orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, mereka itu adalah hanya suka mengutuk dan berbohong dan membunuh dan berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusup tumpah darah. Artinya mereka sebelum mengenal Allah, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, ya. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi setelah ada raja mereka, bahwa mereka tahu bahwa Allah ini adalah yang selalu mengasihi mereka, walaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan mereka juga orang Israel, mereka tidak akan mengenal Tuhan. Mereka tergelincir, jatuh pada hari-hari. Juga Nabi akan tergelincir juga bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umat binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak kebenaran itu, maka aku akan menolong engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran ayahmu, dan aku juga akan melupakan anakmu. Nah, di sini ya
mereka kalau mereka tidak mengenal Allah, ya ini yang terjadi bagi mereka. Ya mereka umatku akan dibinasakan, ya, karena tidak mengenal Allah. Dan di sini juga mereka maka seperti nasib rakyat demikian nasib imam, aku akan menghukum dia karena tidak tindakan, dan aku akan membelaskan perbuatan-perbuatan kepadanya. Mereka akan tetapi tidak akan kenyang, mereka hanya sundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Nah, orang-orang selain ini adalah mereka lebih suka untuk bersundal, ya, bersundal untuk karena mereka tidak mengenal Allah, makanya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bukti dan umat yang tidak berpengertian tertentu. Jika engkau ingin berzina, hai Israel, janganlah Yahuda turut bersalah, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup, sebab Allah digil seperti lembu yang degil. Masakanlah sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Nah, di sini walaupun karena Tuhan mengasihi mereka, walaupun mereka melakukan hal seperti itu, tapi tetap Tuhan mengasihi mereka, ya. Seperti sebagai sini, janganlah seperti orang Yahudi yang bersalah, dan janganlah pergi di Gilgal. Nah, artinya walaupun melakukan hal-hal seperti begitu, tapi mereka tetap mengasihi oleh Allah. Nah, bergeser dalam kehidupan kita, walaupun kita jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan yang seturut dengan kehendak Allah, dan mari kita melakukan yang terbaik di hadapan Allah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan yang sudah diberkati Tuhan. Dan untuk ayat ini adalah untuk memberikan kepada kita arahan atau pengertian-pengertian tentang bagaimana zaman-zaman dahulu Hosea menghadapi orang-orang seperti orang Israel dan seperti sama orang Sunda. Nah, demikian presentasi saya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Saudari Nani Karyanti yang sudah memaparkan tafsiran dari Hosea pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Dan di sini saya akan bertanya pada Hosea pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Pertanyaan saya, bagaimana bangsa Israel dapat menukarkan kemuliaan yang mereka miliki untuk sesuatu yang hina? Terima kasih, mungkin bisa langsung menjawab. Baik, saya akan menjawab bagaimana menukarkan bangsa Israel kemuliaannya dengan sesuatu yang hina. Nah, kita tahu dulu bahwa Allah itu selalu mengasihi mereka, ya. Kita tahu dulu bahwa Tuhan itu selalu mengasihi bangsa Israel, walaupun mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, yang tidak berkenan di mata Tuhan, tetapi karena kasih Allah, ya, walaupun kemuliaan itu dilakukan dengan hina, tetapi memang sebelum itu mereka masih belum mengenal Tuhan, masih belum tahu tentang Tuhan, makanya mereka melakukan seperti itu. Terima kasih. Baik, demikian saja presentasi dari Saudari Nani Karyanti. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.